Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu kabar gembira tenaga honorer yang gagal pada seleksi P3K 2024 tetap mendapatkan NIP lewat cara ini. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar gembira, Menpan RB telah sepakat untuk menentukan nasib tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K 2024. Bagi tenaga honorer yang sudah melaksanakan seleksi P3K 2024 namun gagal, tetap mendapatkan NIP dari pemerintah. Hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meniadakan honorer di tahun 2025 mendatang karena semua pengadaannya sudah selesai lewat P3K 2024 ini. Dalam pendaftaran P3K 2024 dibagi menjadi dua sesi. Tahap pertama bisa dilamar oleh pelamar prioritas, termasuk di dalamnya adalah pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023, kemudian X tenaga honorer kategori 2 atau X THK 2 sesuai pangkalan data database THK 2 di BKN, dan tenaga non-ASN yang terdata di dalam database BKN. Untuk tahap yang pertama sudah dilakukan sejak tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024 lalu, dan nantinya akan disusul untuk pendaftaran tahap kedua. Pendaftaran tahap kedua ini bisa dilakukan oleh pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah dalam kurun waktu minimal 2 tahun secara terus-menerus, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Mulai dibuka pada tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024 nanti. Sementara itu, untuk kelulusan honorer dalam seleksi P3K 2024 sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini, seleksi P3K 2024 tidak lagi menggunakan nilai ambang batas sebagai patokan kelulusan, melainkan peringkat tertinggi di formasi yang dilamar dalam setiap seleksi kompetensi yang dilakukan tenaga honorer. Nilai tertinggilah yang akan menjadikan honorer lulus dalam seleksi P3K 2024 dan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu.
Lantas, apabila tenaga honorer tidak lulus dalam seleksi P3K 2024 ini, bagaimanakah nasib selanjutnya? Terkait dengan hal tersebut, tenaga honorer yang tidak lulus dalam seleksi P3K 2024 karena tidak mendapatkan peringkat tertinggi diupayakan menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai ASN dan mendapatkan NIP. Berikut dua perbedaan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Yang pertama, P3K paruh waktu mempunyai jam kerja lebih fleksibel, yaitu 4 jam setiap harinya. Berbeda dengan P3K penuh waktu yang memiliki jam kerja 8 jam per harinya. Kemudian yang kedua yaitu beban kerja P3K paruh waktu tidak berat sehingga gaji yang diterima juga lebih rendah jika dibandingkan dengan P3K penuh waktu yang memiliki beban berat dalam pekerjaannya. Namun demikian, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu memiliki status yang sama sebagai ASN dan mendapatkan NIP. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu informasi mengenai nasib tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K 2024 tetap akan mendapatkan NIP. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.